Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 1 Mei 2024 dengan judul Panglima Besar di Langit dan Bumi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya diperlihatkan bahwa umat Tuhan yang sejati adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan menuntut dari mereka kemajuan yang terus-menerus dalam pengetahuan akan kebenaran dan di jalan kekudusan. Kemudian mereka akan waspada terhadap kehadiran setan, dan dengan kekuatan Yesus akan melawannya. Setan akan memanggil legiun malaikatnya untuk membantunya melawan pertumbuhan umat Tuhan. Bahkan walau hanya untuk satu jiwa saja, dan jika mungkin merebutnya dari tangan Kristus. Saya melihat malaikat jahat memerangi jiwa-jiwa dan para malaikat Tuhan melawan mereka. Malaikat jahat merusak atmosfer dengan racun pengaruh mereka dan menggerumuni jiwa-jiwa ini untuk melemahkan kepekaan mereka. Malaikat suci dengan cemas mengawasi dan menunggu untuk mengusir pasukan setan. Tetapi bukanlah pekerjaan para malaikat untuk mengendalikan pikiran manusia yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika mereka menyerah kepada musuh dan tidak berusaha untuk melawannya, maka para malaikat Tuhan hanya dapat melakukan sedikit saja, yaitu menahan pasukan setan untuk tidak menghancurkan mereka, sampai terang lebih lanjut diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya, untuk menggerakkan mereka supaya bangkit dan melihat ke sorga dan memohon bantuan. Yesus tidak akan menugaskan para malaikat suci untuk memberi kelepasan kepada mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri. Jika setan melihat bahwa dia dalam bahaya karena kehilangan satu jiwa, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan jiwa itu. Dan ketika orang tersebut dihadapkan setan pada bahaya dan dengan rasa hancur dan sungguh-sungguh mencari kekuatan melalui datang kepada Yesus, setan menjadi takut dia akan kehilangan seorang tawanan, sehingga dia akan memanggil bala bantuan dari para malaikatnya untuk memagari jiwa yang malang itu dan membentuk sebuah dinding kegelapan di sekelilinginya agar cahaya sorga tidak dapat mencapainya. Tetapi jika orang yang berada dalam bahaya tersebut bertekun dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengar doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan dari para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk membebaskannya. Terhadap suara doa yang sungguh-sungguh, seluruh bala tentara setan gemetar. Dan ketika para malaikat yang maha kuasa berpakaian perlengkapan senjata sorga datang untuk membantu jiwa yang sedang tak berdaya dan terus diburu itu, setan dan pasukannya mundur, sadar bahwa upaya mereka telah gagal.
Dan meskipun mereka saling membenci dan berperang satu dengan yang lain, bahkan berusaha meningkatkan setiap peluang, namun panglima besar di langit dan bumi telah membatasi kuasa setan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, volume 1, halaman 345 dan 346. Renungkan lebih dalam, sudahkah saya menggerakkan seluruh kemampuan saya untuk berperang melawan setan? Apakah saya sudah melawannya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita berkat rohani bagi hidup kami masing-masing. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka butuh kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan panggilan pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat, dan dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada mereka agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi dan Tuhan berkati mereka supaya mereka menjadi saluran berkat bagi lembaga-lembaga pendidikan dan mereka mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga urapi mereka, Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan iman untuk mereka terus mengarahkan pandangan mata mereka kepada Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.